yo, 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 yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sins. Let His little child come in. Yo, 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 yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus love you. Yes, Jesus love me. Yesus cinta kita semuanya. Selamat pagi Bikids. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Hari ini Ibu Linda senang sekali bisa berjumpa dengan Bikids semuanya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau nyanyi sama-sama. Siap Bikids? Oke, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, minta Tuhan yang pimpin sekolah minggu kita pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan begitu baik buat kami. Terima kasih Yesus mengasihi kami semuanya. Kami semua bisa berkumpul kembali di sekolah minggu pada pagi hari ini. Pimpin acara kami Tuhan hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pagi ini Ibu Linda ingin mengajak anak-anak untuk menjawab pertanyaan Ibu Linda. Tuhan Yesus itu baik atau tidak? Apa? Betul, Yesus itu baik. Yesus itu kasih tidak? Iya, Yesus juga kasihnya besar buat kita. Kita mau naikkan pujian, God is so good. Semuanya siap ya? God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Katakan lagi. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Katakan lagi. Allah itu baik.
Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu kasih, Allah itu kasih, Allah itu kasih, Allah itu kasih, kasih buat saya. Yesus itu kasih, Yesus itu baik. Di dalam Alkitab dikatakan sebelum Yesus lahir, Allah berkata kepada Yesaya. Allah berkata bahwa akan ada seorang bayi yang dilahirkan dan akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dia mempunyai tugas yang berat. Yesus mempunyai tugas yang berat. Yesus mati di kayu salib untuk kita. Yesus adalah sahabat kita semuanya. Kita mau naikkan pujian, Yesus sahabatku. Yuk kita katakan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabatan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku mau ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabatan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Anak-anak, Yesus adalah sahabat kita semua. Sahabat anak-anak, sahabat Ibu Linda. Ibu Linda mau tanya nih sama anak-anak. Siapa yang pernah merasakan kesakitan? Saat tangan kita kena jarum, apa yang dirasakan? Pasti rasanya sakit, pasti teriak kan? Au! Karena kesakitan. Siapa yang pernah lagi lari-lari, naik sepeda, terus jatuh? Pasti ada dong yang pernah jatuh terus luka. Rasanya apa? Sakit. Betul anak-anak. Ibu Linda juga pernah mengalami kesakitan. Terus siapa yang pernah merasakan ketakutan? Ibu Linda juga pernah. Sama kayak anak-anak.
takut gelap. Takut. Terus takut sama orang jahat. Pernah mengalami rasa takut. Nah, di dalam Alkitab hari ini Ibu Linda mau cerita di dalam Alkitab, di dalam bukunya siapa? Tuhan, tentang cerita Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, di dalam Lukas 22 sampai 24, juga di dalam Yohanes 22 ada ceritanya. Nanti anak-anak boleh baca. Ceritanya benar-benar terjadi karena di dalam Alkitab. Nah, anak-anak, Yesus lahir. Yesus tumbuh dan Yesus tumbuh menjadi besar dan dewasa. Yesus melakukan mukjizat selama 3 tahun anak-anak. Mukjizatnya apa aja coba? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang kusta, juga Yesus memberi makan berapa? Banyak orang. Yesus melakukan mukjizat, banyak mukjizat. Dan Yesus tahu tugas Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Hari itu Yesus tahu saatnya sudah tiba. Waktunya Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Mungkin saat itu Yesus takut. Pada malam harinya Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Yesus pergi ke taman itu bersama murid-muridnya. Dan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Tapi murid-muridnya tidak berdoa, malah tertidur anak-anak. Yesus berdoa sendiri. Saat itu mungkin Yesus tahu Yesus akan dihukum. Yesus merasa takut anak-anak. Tapi karena dia taat sama Tuhan, dia mau melakukan hukuman ini. Saat itu terdengar banyak orang-orang datang. Siapa mereka? Ternyata orang-orang yang tidak suka terhadap Yesus. Banyak orang-orang, ada prajurit, semuanya datang mencari Yesus. Yesus bisa lari anak-anak, tapi dia tidak mau. Dia mau taat kepada Allah. Lalu prajurit-prajurit itu datang menangkap Yesus. Mereka membawa pentungan, mereka membawa kayu, mereka membawa pisau. Mereka menangkap Yesus. Dan ternyata ada murid Yesus juga yang datang menjual Yesus. Dia adalah Yudas. Yesus akhirnya ditangkap anak-anak. Dia dibawa ke pengadilan. Anak-anak tahu nggak pengadilan itu apa? Pengadilan adalah tempat orang-orang diperiksa, ditanya. Kalau ada kesalahan, kalau ada kejahatan, dia akan dihukum. Tapi Yesus tidak ditemukan kesalahan. Apakah Yesus mencuri? Tidak. Apakah Yesus membunuh? Tidak. Yesus tidak melakukan kesalahan. Tapi di luar semuanya meminta Yesus untuk dihukum. Semuanya berkata, salibkan dia, hukum dia. Semuanya teriak-teriak minta Yesus disalib dan dihukum. Waduh anak-anak, Yesus gak salah. Tapi kenapa orang-orang jahat itu ingin menghukum Yesus? Lalu Yesus akhirnya dihukum disalib. Hari itu Yesus menjalani hukuman untuk disalib.
Mereka membuka baju Yesus. Mereka memberi Yesus apa? Mahkota duri. Apa yang dirasakan? Sakit anak-anak. Saat kita kena jarum, kita terasa sakit. Apalagi Yesus kena mahkota duri. Tapi Yesus diam. Dia tidak melawan. Lalu Yesus harus membawa salib ke bukit Golgota. Kalau namanya bukit, pasti jalannya jauh dan tinggi. Dan Yesus harus membawa salib yang berat. Dia memikul salib itu pelan-pelan. Dia berjalan pelan-pelan karena berat. Saat dia jatuh, prajurit memukul, mencambuk dia. Badannya berdarah, terasa perih awal-awal. Dia berjalan lagi, dia berjalan, dia terjatuh, dipukul lagi, dicambuk lagi. Yesus merasa kesakitan, Yesus merasa kesakitan perih. Tapi dia harus menjalankan hukuman yang bukan seharusnya Yesus. Lalu Yesus terus berjalan, masih jauh anak-anak. Dia kehausan. Dia mulai kelelahan. Dia jatuh lagi, dicambuk lagi, dipukul lagi. Semuanya orang-orang yang gak suka sama Yesus kata-katain Yesus. Salibkan, salibkan, hukum, hukum. Semuanya bilang begitu. Sedih ya anak-anak. Sedih ngelihat Yesus seperti itu. Dan untungnya ada seorang bapak yang mau membantu Yesus mengangkat kayu salib. Bapak itu menolong Yesus karena Yesus udah gak sanggup. Kakinya udah lemes karena perjalanan yang jauh juga. Dan akhirnya Yesus sampai di bukit Golgota. Yesus dipaku tangannya kiri dan kanan. Kakinya juga dipaku. Aduh, sakit. Tapi Yesus gak marah. Yesus gak lawan. Tapi Yesus mengampuni orang-orang di situ. Yesus disalib bersama 2 orang penjahat. Mereka kan penjahat. Tapi Yesus bukan penjahat. Tapi dia disalib. Yang seharusnya disalib itu siapa? Yang seharusnya disalib adalah orang-orang yang berdosa. Yang disalib itu, yang dihukum itu adalah orang-orang yang sering melakukan kesalahan. Siapa dia? Ibu Linda orang berdosa. Anak-anak orang berdosa. Papa mama, koko cici, semuanya berdosa. Yang seharusnya dihukum kita semua. Tapi Yesus datang ke dunia untuk menggantikan dosa kita, menghapuskan dosa kita, dan mau disalib dan mati di kayu salib. Yesusnya gak kuat anak-anak. Akhirnya Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita semua. Anak-anak, maukah anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Di dalam Alkitab berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan diselamatkan. Setiap dosa-dosanya akan dihapuskan. Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa Ibu Linda, menebus dosa anak-anak, menebus dosa ibu guru, menebus dosa papa mama, dan semua orang. Siapa di sini yang mau percaya? Katakan, saya mau percaya Tuhan Yesus. Saya percaya dan mau berterima kasih, mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Yuk kita berdoa, kita mau katakan, Tuhan Yesus, aku mau percaya. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya,
menebus segala kesalahan saya. Dan saya mau berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus sungguh baik buat kami. Di dalam nama-Mu aku mau berkata, aku percaya. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Betul anak-anak, kita harus percaya kepada Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati, tubuh Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib. Ada seorang bapa yang menurunkan tubuh Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus dibungkus oleh kain, lalu dibawa ke dalam kuburan. Kuburan yang ditutup oleh batu besar. Pengorbanan Tuhan Yesus buat kita besar sekali anak-anak. Besar. Dia mau menderita, disiksa, disalib untuk kita, untuk manusia berdosa. Kita mau percaya ya kepada Tuhan Yesus dan bilang terima kasih. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, selesai sudah sekolah minggu kita hari ini. Cerita hari ini sampai di sini, tapi nanti akan disambung lagi minggu depan. Nah, anak-anak harus hadir minggu depan pada tanggal 17 April pukul 8 pagi seperti biasa. Anak-anak akan mendengarkan cerita yang lebih seru lagi, lebih asik lagi tentang Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang mengasihi dan sayang sama kita. Demikian sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Bye.